Assalamualaikum. Hai semua, semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru klik channel ini, saya Eva, tertarik seputar planning dan gaya hidup minimalis. Teman-teman, di video saya sebelumnya, saya bahas langkah-langkah memulai hidup minimalis dengan metode streamline. Yang belum nonton, boleh disimak setelah video ini selesai. Linknya saya simpan di pojok kanan atas ya. Sekarang kita kupas lebih detail. Poin yang pertama, start over, memulai lagi dari awal. Yuk kita mulai. Dalam banyak hal, yang paling berat adalah memulai. Selalu banyak pertimbangan untuk memulai. Enggannya beranjak dari zona nyaman yang sudah terbiasa kita rasakan. Memulai selalu membutuhkan energi yang besar. Ibarat mengayuh sepeda, kayuhan pertama membutuhkan effort luar biasa. Diikuti kayuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sepeda akan melaju kencang setelah kayuhan kesekian dan mulai terasa nikmatnya bersepeda. Begitu pula saat memulai proses bebenah. Awalnya akan terasa berat, penuh pertimbangan. Tenang, kita tidak sendiri. Praktisi minimalis di luaran sana juga mengalami hal yang sama pada awalnya. Kuatkan niat, lalu mulailah langkah pertama. Perlu disadari, proses ini tidak akan selesai dalam sekejap. Butuh waktu dan kesadaran. Kunci awalnya adalah ya mulai saja. Setelah memulai dan mendapatkan satu keberhasilan kecil, kita akan ketagihan untuk melakukannya lagi. Percaya deh. Awalnya, pekerjaan memilah lalu bebenah itu terbayang membosankan dan membuat hati tidak nyaman karena harus membuang banyak barang yang kita rasa mungkin masih harus dipertahankan di rumah kita. Setelah dicoba, ternyata sebaliknya loh. Justru ada perasaan lega seperti melepas beban saat membuang barang yang ternyata setelah dipikir ulang sudah tidak digunakan lagi di rumah kita. Ada rasa bersemangat dan puas melihat satu spot ruang terlihat rapi dengan suasana baru yang lebih lengang, memberi ruang lebih bebas untuk bergerak penghuninya. Akan muncul dorongan bagian mana lagi yang akan kita benahi ya? Tapi teman-teman, tahan dulu. Sebelum memutuskan untuk memulai bebenah, mungkin hal-hal berikut bisa jadi booster biar semangat tambah bulat. Coba ingat-ingat lagi saat pertama kali menempati rumah teman-teman. Saat ruangan masih kosong, tanpa furnitur dan aksesoris apapun. Terasa lengang, lapang, luas, dan bersih. Imajinasi kita berkembang, konsep penataan ruang seperti apa yang kita inginkan untuk rumah kita. Masih kebayang kan? Seiring berjalannya waktu, rutinitas bergulir di dalam rumah. Aktivitas kian bertambah, rutinitas sehari-hari menyibukkan kita. Barang-barang pun tak terasa bertambah, berlipat-lipat jumlahnya sekarang. Lambat laun kita lupa konsep rumah yang kita inginkan di awal kedatangan di rumah kita. Teman-teman, sekaranglah saat yang tepat untuk flashback mengingat kembali konsep menata ruang-ruang di rumah yang kita impikan dulu. Untuk langkah awal, tak perlu kita keluarkan seluruh isi rumah, mengosongkannya dan memulai dari awal. Kita bisa melakukannya perlahan. Jika bebenah satu rumah, kita ibaratkan sebuah proyek besar, maka yang perlu kita lakukan adalah memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, sehingga jadi mungkin dan mudah untuk dilakukan. Kita bisa memecahnya per ruangan. Jika masih terlalu berat, pecah lagi per sudut ruangan. Jikapun masih terasa berat,
bisa kita pecah lagi per lemari atau per laci. Coba bayangkan, membereskan seluruh rumah dibandingkan dengan membenahi satu laci untuk satu kali bebenah. Lebih ringan yang mana? Pasti kompakan pilih yang kedua kan? Jika unit yang kita pilih adalah satu laci, tumpahkan semua yang ada di dalamnya, semuanya, tak ada yang tersisa. Jika unit yang kita pilih adalah lemari atau ruangan sekalipun, maka keluarkan semua barang yang ada di dalamnya hingga kosong. Nah, pasti ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau unit yang kita pilih adalah satu ruangan, kemana kita harus mengeluarkan barang-barangnya? Carilah ruangan atau space kosong terdekat dengan ruangan yang sedang kita bereskan, agar memudahkan saat proses pemindahan barang. Jika muncul lagi pertanyaan di benak teman-teman, kenapa harus dikeluarkan semua barang-barangnya? Kan bisa kita punguti satu-satu yang tidak perlu, lalu kita buang dan menyisakan yang masih dipakai, tanpa harus memuntahkan semua isinya. Yang pertama, proses bebenah akan lebih mudah dan menyenangkan saat kita menganggapnya sebagai proses memilih barang untuk disimpan, bukan untuk dibuang. Bahagia rasanya menemukan kembali barang-barang lalu kita simpan baik-baik karena sungguh-sungguh kita sadari kegunaannya. Akan timbul niat untuk merawatnya dengan baik karena kita merasakan benar manfaatnya. Kitalah yang menjadi pengambil keputusan untuk menyimpan, menjaga, dan merawat sebuah barang atau membuangnya. Teman-teman pernah jalan-jalan ke museum? Awalnya museum adalah ruang kosong. Sang kuratorlah yang mendesain seperti apa tampilan museum itu nanti. Sang kuratorlah yang memilih karya-karya terbaik untuk mengisi museum tersebut. Teman-teman, kitalah kurator untuk rumah kita. Kita yang memilih barang-barang terbaik dari sisi kegunaan dan keindahan yang akan menghuni rumah kita. Barang-barang yang dipilih untuk hadir di rumah kita adalah cermin diri kita dan kehidupan kita. Yuk, hadirkan barang-barang yang mempunyai nilai kegunaan dan keindahan yang optimal di rumah kita. Sisanya bisa kita pindah tangankan dengan didonasikan, dijual, atau dibuang agar ruang di rumah kita terasa lebih lapang. Alasan yang kedua, terkadang ada barang yang sudah lama sekali berada di suatu tempat di rumah kita. Sampai-sampai saking sudah terbiasa kita melihatnya, akhirnya kita merasa yakin disitulah tempat barang itu semestinya. Padahal bisa jadi bukan di sana tempat seharusnya. Misal, ada sebuah lemari tua di pojok ruang keluarga. Isinya beraneka ragam barang yang jarang atau bahkan tak pernah lagi kita gunakan. Jika dipikir lagi, lemari itu fungsinya mirip gudang penyimpanan. Saking lamanya berada di tempat itu, kita terbiasa melihatnya di situ dan gak kepikiran juga untuk ngotak-ngatiknya. Sekarang coba deh, keluarkan semua isi lemari itu, lalu pindahkan posisinya. Bisa ke dapur, ruang belakang, teras, atau kemanapun ide posisi untuk si lemari itu spontan muncul. Ya, coba saja. Mungkin ada sudut pandang lain yang kita dapat setelah lemari itu pindah tempat. Bisa jadi kita baru sadar lemari itu sebenarnya tidak dibutuhkan lagi. Atau justru mungkin bisa kita makeover agar terlihat lebih cantik. Atau bisa juga dialihfungsikan. Kita baru tahu setelah mencobanya, bukan? Jadi jangan ragu untuk memulai bebenah. Akan ada banyak kejutan saat menjalani prosesnya. Rasa lapang, ringan seperti telah melepas beban, dan bonus suasana baru yang rapi, bersih, dan lengang. Ruang yang bersih, rapi, dan lapang, percayalah, akan sangat berpengaruh pada suasana pikiran dan emosional penghuninya. Gak percaya? Coba deh.
Jadi, kapan nih kita mulai bebenah? Like bila video ini bermanfaat, boleh tulis di kolom komentar tema apa yang teman-teman mau untuk saya bahas. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum.